Halo Kak Sumedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Ustaz, Sudah siap ya? ya di sini agak lambat Jumatnya. Alhamdulillah. Kalau sinyal agak lambat, Baru selesai Jumat. mungkin kalau sinyal agak lambat, video bisa dilakukan. Sebentar mengamankan anak-anak. Siap. Pukul 1:04 kita mulai ya, kakak kami mulai. Sekarang masih 21 yang rapi. Menunggu yang lain, kita sepakati biar tidak terlalu siang. Kita mulai tepat pukul 13:15 waktu Indonesia Barat ya, seperti itu. Siap Pak Hanif.
Untuk yang share screen Pak Sumedi nanti ya. Masa? Untuk yang share screen Ya. Pak Sumedi sendiri ya. Sambil nunggu Bu Kusma mengingatkan ke teman yang lain untuk Ya. bergabung. Nah, Bu Yuhi kita gabung. Selamat datang Bu Yuhi. Ya, Pak. Pak Hanif aja yang jadi moderatornya. Saya Bu. Piye? Pak Sumedi sebagai Caranya masuk. narsumnya, kalau Lewat saya itu. moderatornya. Yo simpatika. Atau pemateri Pak Sumedi. Nanti Bu Yuhi bisa bantu menjawab. Kalau bisa, Pak. Kalau enggak bisa, nanti Pak Hanif aja. Bu Yuhi tolong nanti eh, untuk notulensi ya. Iya, Pak. Nanti saya untuk itu aja. Di koordinir juga yang sudah bertanya nanti. Untuk Ustadz Amin aja, mana Ustadz Amin? Beliau yang pas itu. Alhamdulillah, Ustadz Henry sudah masuk ini. Pak. Pensiunan pesantren. Ustadz Ramlan ini habis khotbah ini sepertinya.
Teman-teman bisa kita mulai sekarang ya. Sudah 50% jam. Bu Anis, dimulai nggih? Oke, silakan Pak Hanif. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kami hormati Bapak Husain Bapak Kuliah Literasi Digital Kitab Kuning, yang kami hormati teman-teman perjuangan mahasiswa kelas D7 kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat berita Islam dan nikmat berita kesehatan, sehingga kita bisa hadir dalam acara rapat maya presentasi nomor 4 memang kami kitab kuning. Semoga yang dalam keadaan sakit segera diberikan kesembuhan. Amin, amin, amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan yang terang yang jalan yang terang benderang oleh agama Islam. Teman-teman yang terhormat, kami di sini selaku moderator atau pembawa acara yang akan mempresentasikan dari perwakilan dari kelompok 4, yaitu anggotanya saya sendiri, Pak Sumedi nanti sebagai pemateri, dan ada Bu Yuki nanti akan bertindak sebagai notulen atau membantu jawab juga. Baik, teman-teman yang sangat kami hormati, yang pertama tentu kita buka dulu acara ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan acara ini mendapatkan kelancaran dan keberkahan serta manfaat bagi kita semuanya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Lahumul Fatihah. Ya kan. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya untuk efisiensi waktu, langsung saja kita serahkan kepada pemateri. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Pak Sumedi. Kepada Pak Sumedi kami persilahkan. Monggo Pak Sumedi, bisa dimulai. Ya. Laptopnya agak lelet.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da. Allahumma salli hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam marilah kita aturkan pada junjungan umat Nabi akhir, Nabi yang terakhir, yaitu Nabi penutup khataman nabiyyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Imam Sibaweh MPD, juga yang saya hormati dan insya Allah dirahmati oleh Allah teman-teman seperjuangan, mahasiswa PJJ PAI kelas B, yang insya Allah semoga Allah mudahkan hingga sampai di menyelesaikan kuliahnya di S1 Fakultas Tarbiyah PAI. Baiklah Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kita akan mulai saja. Tema kali ini yaitu dia dari kelompok 4, yaitu memahami kitab kuning. Kelompok 4 ini terdiri dari yang pertama yaitu Bapak Hanif Hidayat, kedua saya sendiri Sumedi, dan yang ketiga yaitu Ibu Yuhi Wasdini. Baiklah, kita coba merefresh lagi kembali apa-apa yang telah kita lewati kemarin dalam materi kitab kuning. Kita ulang lagi. Ya, kitab kuning adalah istilah yang sangat khas di pesantren di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren telah didefinisikan bahwa kitab kuning adalah kitab keislaman atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren. Bidang keilmuan yang ada di dalam kitab kuning itu tafsir, hadis, ilmu fikih, sejarah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk bidang fikih itu fikih umum, fikih ibadah, fikih perkawinan, fikih muamalah, fikih perbandingan mazhab, dan fikih kontemporer, dan masih banyak yang lainnya. Dan kitab kuning ini menggunakan model penjelasan sebagai teknik penulisan. Mengapa disebut kitab kuning? Ya, karena awal dari kertas ini, yang kitab kuning ini dicetak dari kertas yang berwarna kuning dan bentuknya khurasan. Suatiran ya. Khurasan biasanya terdapat pada 4 halaman yang ukurannya selebar kertas folio. Dalam perkembangan zaman, sekarang penyebutan kitab kuning juga dapat tidak merujuk pada kitab yang menggunakan kertas putih.
Pertama, tradisi kitab kuning dapat menjamin adanya pembelajaran yang berurutan, berjenjang, dan tuntas. Kedua, ya, keunikan kitab kuning ini, yang kedua yaitu kitab kuning menjamin keilmuan Islam itu bersanad, ya, memiliki mata rantai yang jelas. Ya, kalau di hadis rawi, ya, di riwayat, ilmu riwayat. Jadi bersambung riwayatnya hingga kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya, validitas kitab kuning. Kitab kuning adalah sesuatu yang sifatnya tidak jumud, tapi ia terus berkembang. Maka tidak heran apabila sekarang bermunculan kitab tafsir atau fikih baru yang membahas tentang persoalan kontemporer, ya, persoalan yang kekinian. Modal penulisan kitab kuning juga sangat beragam. Ada yang membahas fikih, tapi tidak menyebutkan Al-Quran dan hadisnya. Namun demikian, isinya adalah hasil ijtihad ulama yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Dan juga berdasarkan sumber-sumber hukum Islam yang lainnya sebagaimana dalam kaidah usul fikih. Maksud kita di yang poin dari materi kali ini yaitu langkah-langkah dalam memahami kitab kuning. Pertama yaitu belajar ilmu sorof. Ilmu sorof. Ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk-bentuk kata mengikuti pola yang ada. Pembahasan dalam ilmu sorof adalah tentang bentuk kata dan tidak ada hubungannya dengan kalimat. Yang dibahas dalam ilmu sorof, ya, misalnya adalah perubahan kata kataba menjadi kitabun atau katibun, yaktubu, kutiba, dan lain sebagainya. Perubahan kata ini bisa menyebabkan perubahan makna. Selanjutnya, yang kedua itu ya, langkah-langkah dalam memahami kitab kuning. Yang kedua, menguasai ilmu nahwu. Ilmu nahwu, kalau kita jabarkan ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari perubahan harakat baris akhir suatu kata, ya, dan posisi kata tersebut dalam sebuah kalimat sekaligus konsekuensi dari posisi katanya. Misalnya sebuah kalimatnya, qara'a Ahmadun Al-Quran, artinya Ahmad telah membaca Al-Quran. Dari kalimat di atas yang dipelajari dalam ilmu nahwu adalah posisi kata qara'a dalam kalimat dan apa konsekuensinya dan apa konsekuensinya, apa posisi kata dari Ahmad dalam kalimat dan konsekuensinya dan posisi kata Al-Quran dalam kalimat dan konsekuensinya. Salah satu konsekuensi dari perbedaan posisi kata dalam kalimat adalah perubahan baris akhir dari kata tersebut. Misalnya huruf nun sebagai huruf terakhir dari kata Al-Quran. Apakah ia fathah, kasrah, atau dhammah? Ya, dhammah, ya. Atau sukun. Sangat tergantung dari posisi kata Al-Quran dalam kalimat di atas. Inilah yang dipelajari dalam ilmu nahwu. Selanjutnya, yang ketiga, menghafal kosakata bahasa Arab sebanyak mungkin. Ini kemarin saya pernah langsung bertanya kepada Pak Kiainya. Ini yang menjadi poin utama, itu menghafal kosakata bahasa Arab yang mufradat sebanyak mungkin. Karena menguasai ilmu sorof dan ilmu nahwu tanpa menguasai kosakata sama saja ini ibaratnya seperti memiliki sebuah senjata, ya, tapi tak ada peluru. Nah, tidak bisa digunakan untuk menembak, ya, istilahnya. Selanjutnya yang keempat yaitu memahami dasar-dasar keilmuan yang dibahas oleh kitab
Arab gundul tersebut. Kitab kuning. Contohnya atau misalnya jika kita ingin benar-benar memahami kitab fikih, maka selain kemampuan memahami teks bahasa Arab, kita juga perlu menguasai dasar-dasar ilmu fikih. Demikian juga untuk ilmu yang lain. Contohnya yang seperti ini, bagaimana memanjangkan bacaan di rakaat. Nah, kalau diartikan dari tulisan ini, memanjangkan bacaan di rakaat kedua lebih dari rakaat pertama. Nah, ini kalau dipahami, maka ini ketika dijabarkan, maka dia ketika seorang imam memimpin salat, maka rakaat dan pertama dan kedua, maka dia bedakan. Ketika dia setelah selesai membaca Al-Fatihah, dia bedakan panjangnya surat yang dibaca. Surat yang dibaca dia bedakan panjangnya. Ketika rakaat pertama mungkin bisa jadi setengah halaman, di rakaat yang kedua dia singkat lagi menjadi 2 ayat atau 1/4 halaman. Masuk kita di langkah-langkah untuk bisa membaca kitab Arab gundul. Yang pertama yaitu luruskan niat, di mana ada hadis yang berbunyi dari Rahawul Bukhari dan Muslim, sesungguhnya amal-amal itu dinilai dengan niatnya, dan setiap orang yang beramal akan dibalas selaras dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin dia raih atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Jadi riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, keikhlasan. Keikhlasan selanjutnya menumbuhkan semangat. Ya. Karena tanpa semangat, maka setiap ilmu yang kita pelajari niscaya akan sia-sia saja. Hanya sampai di depan pintu istilahnya. Nah, jadi kita lihat dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya akan dipahamkan dalam urusan agama. Nah, ini hadis tentang menuntut ilmu yang dibawahnya, yaitu barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Selanjutnya, itu tanamkan dalam hati kita untuk langkah-langkah untuk bisa membaca kitab Arab gundul ini atau kitab kuning ini, yaitu tanamkan seyakin-yakinnya akan cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang tinggi bagaimana agar kita dapat memahami kitab kuning ini, haruslah kita meninggikan cita-cita. Ini kita tengok di Quran surah Yusuf 100 ayat 108 ya. Yang diartikan, inilah jalanku, aku mengajak kalian, ya, kalian maksudnya umat, kepada agama Allah di atas basirah, ilmu. Inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikuti dan mengikutku dan maha suci Allah, dan aku bukan termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Yang keempat, ya, termasuk poin yang sangat krusial ya, sangat penting, bagaimana memanage atau mengatur waktu. Ya.
dapat kita temukan di hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dua buah itu kesehatan waktu luang. Jadi kita sebagai yang juga sebagai guru, bagaimana mengatur waktu ini ya, betul-betul bagaimana juga kita nanti mengatur waktu dengan keluarga, maka benar-benar harus pandai memanage atau mengatur waktu. Nah, ini dapat kita temukan di Quran surat Al-Asr ya. Demi waktu yang sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam menetapi kesabaran. Cuma fokus terhadap pelajaran dan belajar secara bertahapnya. Jadi cicil dulu pelajarannya. Jangan sampai ada lompatan pelajaran. Belum selesai pelajaran yang tahap awal, kita langsung melompat ke tangga yang selanjutnya. Maka ini akan menyebabkan kegagalan kita untuk membaca kitab Arabnya, kitab Arab gundul atau kitab ini. Dan ikhtiar yang mendukung lainnya. Sekian, terima kasih. Demikian sedikit paparan atau presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Dan semoga apa yang kami sampaikan ini insya Allah bermanfaat, dan saya kembalikan corong kembali kepada moderator. Terima kasih atas paparan yang diberikan oleh pemateri Bapak Simodi. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Simodi terkait dengan pemahaman kitab kuning bisa dimengerti, bisa dipahami. Namun tentunya kami membutuhkan sanggahan atau masukan, bahkan atau ada yang salah, mohon dibenarkan. Tentu sepenuhnya yang kami sajikan mungkin ada yang kurang, seperti itu. Baik, langsung saja kita buka sesi tanya jawab atau masukan atau sanggahan, atau mungkin usulan bagaimana seharusnya. Kami buka, silakan. Pertanyaan 1. Pak Najib, Ustadz Amin. Silakan para ibu, para master, monggo di Oke, baik, Ustadz. Oke, silakan Pak Amin. Baik, tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal ada di penyampaian materi tentang asal muasal dari kitab kuning itu dari kertas yang berwarna kuning. Ya, kemudian karena dari perkembangan zaman
sudah mulai perubahan ada kepada kertas berwarna putih dan lain sebagainya. Mungkin untuk kita untuk membedakan saja, membedakan dari berbagai macam kitab yang mungkin kita miliki ada di depan kita, antara mana yang kitab kuning, mana yang kitab-kitab biasa seperti itu. Mungkin kita ada memegang satu kitab nama Minhajul Muslim, misalkan seperti itu. Sebelahnya ada Bulughul Maram, kemudian di sebelah ada Fikih Hasan. Nah, mungkin yang untuk membedakan, kan sama-sama kitab kulitnya berwarna putih, namun ada di antaranya yang kitab kuning, ada yang bukan. Mungkin pembedaannya saja, mungkin bisa membedakan dari antara kita. Baik. Yang ketika kita melihat buku untuk pembedanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ramlan. Bisa langsung dijawab, Pak Simedi? Mana pembedanya dari kitab kuning? Ada yang berwarna kuning kertasnya dari segi kertas, ada juga yang berwarna putih. Nah, itu untuk membedakannya bagaimana Pak Simedi? Mohon dijelaskan. Terima kasih Pak Ramlan. Setahu saya kitab kuning ini karena dulu kertasnya masih apa ya, masih klasiknya bahasanya. Jadi sedangkan Al-Quran aja dulu masih zaman sebelum Khalifah Utsman kan ini masih berbentuk Arab gundul ya tulisannya, belum dikasih baris. Jadi ini warna kertasnya aja sebenarnya, mungkin karena klasiknya. Saya pernah juga dulu apa tuh jalan-jalan ke museum, saya tengok Al-Qur'annya berwarna kuning ini. Memang tak ada barisnya. Tak ada apa ini. Mungkin berapa usia kalau misalnya lupa. Sampai di apa kaca itu supaya tidak rusak. Jadi mungkin apa tadi? Warna kuning ya. Mungkin masalah kertasnya saja. Itu yang saya pahami. Pak Hanif, kalau ingin menambahkan. Terima kasih. Kalau saya mungkin kurang paham ya terkait itu. Kami ketahui bahwa untuk membedakannya itu kan berawal dari satu ya, baik itu yang putih, baik itu yang kuning, itu berawal dari satu. Jadi memang ciri khas kitab kuning itu dari awalnya, secara awalnya memang berwarna kuning. Dan memang nggak harus warna kuning sih, cuma tata letaknya itu juga seperti itu. Begitu juga pengarangnya. Jadi, kalau menurut pengetahuan saya seperti itu. Namun kalau kitab-kitab yang baru itu mungkin yang berwarna putih, versi terjemahan dan lain sebagainya. Itu saja yang dari tambahan dari saya, mungkin kurang tepat ya. Gimana Pak Kamal? Siap, pas. Itu untuk saling belajar. Satu namanya kitab Minhajul Muslim, itu kulitnya warna kuning gitu. Nah, dia masuk, dia harokat lengkap. Ya, maksud itu dia masuk kitab kuning atau tidak itu? Minhajul Muslim. Ya, Minhajul Muslim. Kan warna kitabnya kuning, harokatnya lengkap. Ya. Ciri-ciri kitab kuning kan salah satunya gundul, tapi ini harokat lengkap, kulitnya kuning. Nama kitabnya Minhajul Muslim. Itu masuk dalam kitab kuning atau tidak seperti itu? Setahu saya kitab kuning klasiknya. Sebenarnya selama itu kertasnya berwarna kuning ya tetap disebut kitab kuning walaupun berharokat. Karena sebenarnya istilah kitab kuning itu mungkin hanya berlaku di Nusantara ya. Di luar Nusantara tidak ada istilah kitab kuning. Jadi antara kuning dan putih sebenarnya yang membedakan itu ya hanya kertas. Kalau kitabnya sama ya berarti ya sama. Mungkin itu.
Terima kasih Ustaz. Mungkin ada yang menambahkan lagi. Berarti kita bisa ambil kesimpulan kitab-kitab kuning itu berarti kitab-kitab yang mendalami tentang keilmuan agama seperti itu. Kemudian yang di luar kitab kuning mungkin bacaan-bacaan ya, buku-buku bacaan atau buku-buku bacaan untuk menambah materi beredar di Gramedia dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Jadi hanya sebuah istilah Pak Ramlan. Kitab kuning itu hanya sebuah istilah. Sebenarnya isinya itu ya nggak ada bedanya antara kitab kuning dan kitab putih, kitab biru misalnya. Hanya sebuah istilah. Hanya kebetulan dulu itu kitab-kitabnya kuning. Kalau sekarang udah berwarna. Nambahkan Pak. Ya, siap. Moderator. Monggo, Diizinkan Pak. menambahkan Pak Hanif. Monggo Pak Ahmad Zainuddin. Sebenarnya antara kitab yang bahan dasar kertasnya kuning ataupun putih sebenarnya sama saja seperti yang saya katakan, masuk akal. Menurut saya tapi ini ya. Nggak tahu secara kebenarannya mungkin ya kurang paham juga. Melihat sejarah zaman dulu kan penulisan itu kan belum ada kertas, bisa di pelepah kurma, bisa di kayu dan nah, melihat media yang seperti itu sangatlah sulit ketika memilih media yang berwarna putih. Nah, yang paling terang untuk ditulisi yaitu kuning, sehingga banyak beredar kitab itu atau naskah itu berwarna medianya kuning. Nah, proses masuknya kitab kuning ke Indonesia itu kan terjadi pada masa penjajahan. Zaman penjajahan, orang pribumi Indonesia tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan lebih tinggi daripada ini. Ketika para warga atau masyarakat Indonesia itu pengen belajar, meskipun di situ notabene-nya di pesantren, itu ketika mengimpor atau mengambil buku-buku atau kitab-kitab itu sangat dibatasi, sehingga pada zaman dahulu saya pernah membaca literasi di internet kalau nggak salah, itu untuk membuat aman mereka dalam belajar, kitab itu ditulis dengan warna kuning yang notabene-nya itu sudah lama, sudah lusuh dan lain sebagainya, yang dianggap tidak bagus seperti itu. Padahal itu khasanah keilmuan Islam banyak di situ. Itu sehingga sampai sekarang atau di era modern banyak juga yang sudah ada kertas itu ditulis sebagai kuning seperti itu. Nah, tadi yang disampaikan sama Pak Ramlan, apakah kitab kuning itu hanya sebatas kajian keislaman saja? Tidak Pak Ramlan, karena banyak sekali seperti katakanlah Ihya Ulumuddin itu kan juga banyak, tidak hanya agama saja, atau kitab Tib karya siapa, Imam Al-Ghazali ya, kitab Tib itu kan berbicara kedokteran. Artinya kitab kuning itu tidak terbatas hanya ke agama Islam. Itu saja mungkin saya tambahkan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Pak Zainuddin, Pak Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi kalau nggak salah itu kitab kuning itu asal muasalnya ya bukan berarti kitabnya nama kitab kuning, tapi kitab kuning sendiri itu sebenarnya itu bahasa pelecehan, bahasa yang memang dikatakan orang-orang yang tingkatnya tinggi kepada orang tingkat rendahan.
yang mana dulu orang-orang yang bangsawan itu mengejek-ngejek orang-orang yang rendahan, ya paling-paling bisa baca kitab kuning aja. Itulah kata-kata ejekan, salah satu kata-kata ejekan yang dilontarkan kepada orang-orang yang bangsawan kepada rakyat jelata, yang mana notabene-nya mereka di pesantren dan sebagainya. Padahal mereka nggak tahu belajar seperti itu suatu belajar yang sangat berharga sekali, yang bahkan sekarang menjadi tren. Sekarang ini menjadi tren, yang mana salah satu trennya itu kalau nggak bisa baca kitab kuning, ya mungkin di pesantren kita nggak bakal diakui sebagai orang yang sukses dalam belajar di pesantren. Itu salah satu yang menyebabkan mengapa dulu dikatakan kitab kuning. Nah itu kitab kuning itu kata-kata yang melecehkan sebenarnya, yang melecehkan terhadap rakyat biasa yang belajar di pesantren. Mereka yang bangsawan yang melecehkan. Nah sekarang baru jadi tren karena ternyata kitab kuning itu mengandung segalanya, bahkan urusan negara pun ada di situ. Itu yang dialami zaman dulu. Itu sejarahnya. Sejarah kitab kuning itu bahasa tren sebenarnya, bahasa tren yang sekarang jadi tren karena memang kitab kuning itu bukan hal yang mudah dipelajari, tapi bisa apabila orang itu sungguh-sungguh, dan hanya dapat dipelajari itu di pesantren saja. Kalau di kalangan majelis-majelis di luar pesantren itu berat sekali mempelajari kitab kuning karena ada hal-hal yang perlu dipahami sebelum belajar kitab kuning itu. Nah, itu mungkin dari sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tahmi jawaban yang diberikan. Jadi dari pertanyaan Pak Ramlan ada beberapa kesimpulan. Yang pertama dari Pak Rozikin, yaitu kitab kuning itu merupakan sebuah istilah saja, memang seperti itu. Jadi kadang memang meskipun warnanya putih tapi tetap disebut kuning. Yang kedua ada yang dari Pak Zainuddin, dari sejarah kitab kuning pada waktu itu memilih media itu sangat sulit pada zaman dahulu untuk membuat alat tulis dengan warna kuning. Jadi yang warna putih itu memang sangat sulit untuk ditemukan pada waktu itu, pada zaman dahulu. Yang selanjutnya dari Pak Tahmi ada asal muasalnya dari kitab kuning itu yaitu bahasa pelecehan dari kaum bangsawan dan kaum bawah gitu ya. Akan tetapi sekarang justru menjadi tren dikarenakan kitab kuning itu berisi keilmuan yang sangat mendalam dan yang sangat luas, membahas segala apapun tentang ilmu, bahkan ilmu agama atau bahkan ilmu umum seperti itu, bukan hanya ilmu agama. Itu Pak Rahman dari pertanyaan Pak Rahman tadi ada beberapa yang sanggahan seperti itu. Gimana Pak Rahman? Ada yang ditanyakan lagi? Cukup Pak Ramlan? Cukup. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kami buka untuk sesi tanya atau sanggahan. Yang kedua, kami persilahkan. Tanaji, monggo. Bu Anis, Bu Tuti. Baik, silakan Bu Anis. Iya, terima kasih Pak Hanif. Saya kalau disenggol itu nggak bisa nggak ngomong, harus ngomong. Saya tuh
gitu ya. Lihat ekspresinya Pak Ramlan sepertinya kurang puas dengan jawaban dari teman-teman karena kayaknya jawabannya bukan, pertanyaannya bukan itu. Jadi kayaknya ya Pak Ramlan ya, pertanyaannya Pak Ramlan itu seperti ini. Di online itu kan sekarang kan banyak kitab-kitab yang beredar lah. Yang ditanyakan Pak Ramlan tuh bagaimana membedakan kitab kuning yang dimaksud dengan kitab-kitab yang bukan kitab kuning gitu loh. Maksudnya Pak Ramlan seperti itu. Apakah ada ciri khas khusus atau tidak? Kayaknya seperti itu ya Pak Ramlan tadi pertanyaannya mungkin seperti itu. Jadi bukan ke arah pengertian kitab kuning. Kalau menurut saya loh ya, ini terjemahan saya ke pertanyaannya Pak Ramlan tadi. Lalu kalau kalau pendapat saya, kalau membedakan kitab kuning dengan tidaknya, kita kan kalau belajar kitab kuning tadi kan sudah dibahas dengan Pak Sumedi bahwa kitab kuning itu berawi dan nasabnya jelas, sehingga ketika kita ingin mempelajari kitab kuning ya kita harus punya guru. Jadi kita nggak hanya asal tiba-tiba beli buku misalnya terjemahan kitab ini, tapi kita tidak punya gurunya dalam mempelajari kitab itu. Jadi kan tidak bisa seperti itu ya Pak Ramlan ya. Jadi harus ada gurunya. Jadi sanadnya harus jelas. Misalnya walaupun kitabnya itu kitab-kitab ringan, tetapi kalau tidak ada gurunya, kita tiba-tiba menjelaskan ke siswa kita isi kitabnya seperti ini, seperti itu kan juga tidak boleh karena takutnya akan ada kesalahan di dalam penerjemahan tersebut. Jadi saya nggak tahu ini Pak Hanif, saya ini tanya atau menjelaskan, saya nggak tahu. Terima kasih Pak Hanif. Terima kasih pada Bu Anis. Mungkin lebih menjawab ya, bukan pertanyaan. Dan yang pertama tadi meluruskan terkait dengan pertanyaan Pak Ramlan gitu ya. Jadi mumpung ada yang mengangkat lagi terkait pertanyaan Bu Anis, mengangkat dari pertanyaan Pak Rahman, ya, bagaimana untuk membedakan dengan kitab kuning dengan yang tidak gitu. Monggo disanggah, dijawab dan ditambahkan dari Pak Sumedi atau yang lain. Itu tadi berarti maksudnya Pak Ramlan itu ketika kitab kuning masuk ke media digital gitu kok? Pak? Aku tanya. Ya intinya sekarang kan banyak ya kitab beredar gitu ya. Sekarang ada cara membedakannya tadi yang maksud Bu Anis gitu ya. Kalau menurutku sih itu kayak yang kita sedang pelajari ini, literasi digital kitab kuning. Berarti memasukkan kitab kuning itu ke media dunia digital sehingga kita bisa mudah untuk mengakses isi kitab itu gitu loh. Cuman kalau memang untuk mengkaji lebih dalam itu kan harus ada gurunya. Ya seperti itu sih kalau menurut saya loh ya Pak Ramlan ya. Jadi ya nggak ada bedanya mungkin di isinya atau apa, orang yang makanya kita butuh guru untuk mempelajari walaupun itu masuk ke media digital. Ketika kitab itu ditransferkan ke media digital kayak gitu loh Pak, untuk mengkajinya kita tetap butuh guru biar nggak salah dalam menafsirkan isinya kayak gitu. Kalau tahu asli atau tidaknya itu ya dari guru kita kan. Kalau kita punya gurunya ya pasti kita tahu apa yang beliau sampaikan itu ada sanadnya yang jelas kayak gitu. Tapi ini kaitannya memang dengan literasi digitalnya aja, proses memasukkan si isi dalam kitab tadi ke dunia media digital kayak gitu. Ya terima kasih Bu Tuti. Saya tambahkan jawabannya. Biasanya untuk membedakan kertasnya kitabnya itu kuning atau putih itu biasa dari pengarangnya. Karena pengarang kitab kuning itu biasanya adalah seorang ulama besar seperti yang sudah kita kenal yaitu Imam Nawawi. Kalau yang kertas-kertas putih seperti sekarang kan banyak walaupun bukan ulama pun bisa mengarangnya. Itu mungkin saja itu untuk lebih cepatnya membedakan kitab itu warna kuning atau tidak. Saja.
Terima kasih Bu Yui. Izin juga sedikit menambahkan terkait dengan bagaimana cara membedakan mana itu yang kita kuning dan yang mana yang tidak. Itu kita yang pertama bisa mengidentifikasi dari judulnya dan pengarangnya, ya. Jadi karena kitab kuning itu bersanad dan ada rawinya, maka yang biasanya yang tahu kitab kuning itu akan tahu meskipun itu sudah terjemahannya dan warnanya putih kertasnya, misalkan kayak Ihya Ulumuddin, Fathul Qorib, Minah Husaniyah dan lain sebagainya. Itu kalau sudah menyebut seperti itu, meskipun itu warnanya putih kertasnya dan terjemahan dan dalam bentuk yang baru, versi baru, itu saya rasa itu cara yang paling tepat untuk membedakannya. Mana itu kitab kuning, mana itu kitab biasa, kitab pengarang biasa dan sebagainya. Yaitu dari judulnya dan pengarangnya. Mungkin itu ya. Seperti yang disampaikan Bu Yuni tadi, yang apa pengarangnya, dari pengarangnya. Itu nggih Bu Anis ya. Kalau lebih aman dari guru aja. Itu yang lebih afdol gitu, yang lebih utama seperti itu. Tanya langsung ke baik, sedikit menanggapi apa jawaban-jawaban yang lain juga. Memang untuk melihatnya itu adalah dari segi pengarangnya. Yang saya ingin tanyakan, apakah yang misalkan tadi Bu Yuhi mengatakan ulama ya besar yang terkenal, ya. Misal kitab itu diciptakan oleh orang ulama baru, ya, ulama baru dengan memakai bahasa istilahnya memberikan tafsir sendiri dengan sanad jelas. Apakah kitab itu juga bisa dikatakan kitab kuning? Contoh misalkan Alfiyah, ya, Alfiyah. Nah, ada ulama baru mengarang kitab dengan bahasanya sendiri dan beredar di pondok pesantren untuk dikaji secara mendalam juga terkait isinya. Apakah kitab itu juga dikatakan kitab kuning apa tidak? Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Naji. Nah, dari pertanyaan Pak Naji, apakah kitab kuning yang diciptakan ulama baru seperti Alfiyah Ibnu Malik bisa dikatakan sebagai kuning? Monggo, Bu Yuhi, Pak Smedi. Jadi sekali lagi, kalau menurut saya itu hanya sebuah istilah. Ketika memang kitab kuning yang sudah di PDF-kan atau sudah disalin ke digital, itu sudah tidak lagi disebut dengan kitab kuning, karena memang sudah bentuknya sudah putih. Apapun itu kitabnya, ketika dengan kertas yang berwarna kuning, ya maka disebut kitab kuning. Tidak ada kaitan dengan guru ataupun sanad. Oke, terima kasih Pak Rudi atas lagi itu sebagai istilah. Menanggapi pertanyaan Pak Naji, kalau saya akan kurang paham gitu. Jadi itu kembali lagi ke
nama pengarang itu kan saling keterkaitan, misalkan kayak hitam gitu ya, Ibnu Atim. Jadi antara kitab kuning dan pengarangnya itu saling melekat, sehingga itu banyak dikenal oleh pesantren-pesantren. Jadi untuk mengidentifikasi mana itu yang kitab kuning dan yang buku, itu saya rasa dari judul dan pengarangnya, karena itu memang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan seperti itu. Misalkan Pak Najih sendiri kayak kalau misalkan ditanya kita Minhajus Saniyah gitu kan, fikih, itu kan pasti bisa langsung membedakan dari segi namanya dan pengarangnya seperti itu ya. Maksudnya fikih kitab untuk anak sekolah di sekolahan gitu, kitab itu, dan kitab Minhajus Saniyah gitu, itu kan pasti langsung bisa membedakan. Nah itu maksud saya. Jadi untuk membedakannya itu meskipun dari yang dikarang oleh ulama baru, yaitu dari judul dan pengarangnya, karena memang satu kesatuan dan itu saling terkaitan seperti itu. Mohon koreksinya. Menambahkan kembali Pak Hanif ya. Yang yang pernah saya temui ya. Sekarang kan kalau kita ketika masih ibtidah itu kan belajarnya ala-ala ya, ala-ala. Ketika kita sudah beranjak ke tingkat MTS, kita memegangnya taklimul muta'alim. Apakah kitab ala-ala tadi juga dikatakan kitab kuning apa tidak? Apakah sama saja kedudukannya dengan taklimul muta'alim yang merupakan syarah dari ala-ala tadi? Terima kasih. Monggo teman-teman yang lain di kata Pak Simedi, monggo. Pak Simedi. Kalau setahu saya bahasa lain dari kitab kuning itu kitab Arab Gundul. Jadi kalau udah dikasih baris apa kitab kuning lagi namanya. Kitab kuning itu kan kitab Arab Gundul kalau istilah. Itu yang tahu. Halo. Selamat siang. Monggo Pak Tami. Ya, kitab kuning itu kan tingkatan pertama ya, ada tingkat yang rendah untuk pemula. Kalau di pesantren kan seperti itu, ada yang pemula, ada yang tingkat belajar yang sudah agak lama, dan ada yang tingkat senior. Ya memang seperti itu. Yang dikatakan Pak Ahmad tadi, ya memang seperti itu. Intinya ada satu kesatuan. Memang berawal dari tingkat yang rendah atau pemula, bukan rendah ya, kita katakanlah tingkat pemula. Tingkat pemula, kemudian tingkat yang kedua itu mungkin di MTS-nya, ada yang tingkat seniornya. Memang itulah kajian yang ditentukan di pesantren. Memang pengkajian atau belajar kitab kuning itu ya perlu ilmu yang mumpuni, ya nahu, horob, mungkin tak sulit untuk jadi banyak sulit pengalaman menerima atau mempelajari kitab kuning ini dengan sempurna. Mungkin itu sedikit penambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tami. Barangkali buat teman yang lain ingin menambahkan atau Pak dosen, monggo. Nun sewu Pak dosen. Sok lanjut saja. Tetap monggo. Sudah selesai? Belum sih Pak. Ya lanjut saja gitu. Pak Taufik nih, Pak Taufik. Ya silakan Pak Taufik. Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah saya mengikuti dari tadi, kok saya makin bingung saya melihat mana kitab kuning yang sebenarnya kitab kuning dan mana yang putih kuning. Jadi kok semakin begitu ya pembahasan teman-teman. Terus saya kalau di penjelasan dulu sama Pak dosen waktu itu kan di pertemuan yang dulu, kitab itu kan sebelum namanya kitab dulu di zaman Khalifah Sayyidina Umar kalau nggak salah itu kan induk jadi kitab. Sementara yang kita bahas di sini adalah kitab kuning. Nah dulu penjelasan Pak dosen, semua yang mempelajari agama atau bagian-bagian daripada amaliyah yang dibuat menjadi kitab dan identik pada waktu itu kitabnya adalah berwarna kuning dan disesuaikan dengan imam-imam dan perawi-perawi masing-masing. Sekarang kok diganti ke digital nggak jadi kitab kuning, ditarik ke bawah kok nggak jadi kitab kuning, kok bagaimana nih? Bingung jadinya. Nah, kalau di sini kan pembahasan kita mengenal mana kitab kuning yang seharusnya kita akui kitab kuning walaupun dia warnanya mau merah mau hijau. Itu yang akan kita kenalkan di pertemuan yang ini. Mengenal kan, bukan mengetahui dulu. Kalau kita ketahui harus memakai guru. Mana yang sebenarnya kitab kuning yang diartikan secara di literasi kita yang kita pelajari hari ini, mana yang tidak termasuk kitab kuning dari buku-buku yang sudah dibuat jadi terjemahan ataukah dari kitab-kitab yang tidak dikategorikan kitab kuning, supaya lebih lebih punya kesimpulan atau kita bisa lihat dari informasi hanya sedikit, tapi kita sudah paham mana kitab kuning yang sebenarnya dulu, supaya tidak rancu mana kitab kuning yang dulu dengan kitab kuning yang sampai sekarang. Hanya itu Pak, tolong dipertegas supaya nggak sudah. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik atas penjelasannya. Baik, karena ini sudah banyak menimbulkan perbedaan, alangkah baiknya kami minta bantuan Pak dosen untuk meluruskannya. Mohon Ustadz Imam di bawah. Oke. Ya, ini lebih ke pemahaman kitab kuning. Jadi bukan pemahaman kitab kuningnya, tapi lebih kepada konten atau isi yang terdapat di dalam kitab kuning. Ya. Jadi kalau berbicara bayangan pemahaman kitab kuning, ya, itu bisa dipahami bahwa kitab kuning itu kitab klasik. Nah, definisinya kitab klasik, kitab kuning itu kitab klasik atau buku klasik. Buku klasik. Karena manuskrip ilmu pengetahuan yang dikembangkan di khazanah Islam itu kan ya itu orang menggunakan pen gitu kan, bukan pulpen, pen ya kan, itu khazanahnya kan. Lebih ya kalau sekarang kita melihat
perkembangan saat ini itu kan ketika melihat kertas beberapa dosen meminta bukunya menggunakan kertas model kertas kitab kuning. Buku-buku itu lebih adem, lebih enak. Itu pemahaman ya, bicara pemahaman. Tapi yang dimaksud di sini konten. Jadi suatu narasi yang di dalam konten itu apa? Pemahaman kita terhadap konten itu. Oke, kita buka. Mana ya? Oh ya, ini sini. Share screen ya. Jadi mahasiswa bisa mendeskripsikan ya. Sudah dikuningkan itu. Itu bukan kuning kertasnya, ini soft file-nya kuning. Oke, kita lihat ya. Ini terlalu panjang, ini aja yang sederhana. Ya, kalau kemarin takrib ya. Nah, sekarang kifayatul awam. Ini aja deh. Nah ini itu yang berwarna kuning itu, yang berwarna kuning. Lihat ya, yang berwarna kuning itu sudah diberikan harokat. Fa idza qila huna al-qudratu wajibatun. Lillahi kana al-ma'na qudratullah. La yusaddiqu al-aqlu bi'adamiha. Lianna al-wajiba huwa alladhi la yusaddiqu al-aqlu bi'adami kama taqaddam. Wa amma al-wajibu bima'na ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi wa huwa ma'nan akhar. Laisa muradan fi ilmi tauhid. Nah, itu maksudnya apa? Nah, itu maksudnya itu pemahaman begitu. Jadi tidak dibacakan. Ini kalau tidak ada harokatnya, saja tidak ada. Karena ini kan saya yang memberikan harokatnya itu. Ya, hanya untuk mempermudah membaca saja.
kitab asalnya kan nggak ada harokat, ya kan? Nah sekarang pemahamannya, ya, misalnya kalau di Cirebon itu kan ada tokoh Buya Husain. Buya Husain itu memberikan pandangan kepada santri-santrinya. Udah yang penting paham. Bacaannya bebas, yang penting paham. Ya bisa. Saya punya teman santrinya itu bilang begitu, yang penting paham. Kalau begitu ini yang dipahami oleh mahasiswa apa? Kalau saya kan sering ketemu sama di sana sama Pak Hasin Sako itu ya, Hasin Sako. Hasin Sako itu kan yang salah satu yang menerjemahkan, bukan yang menerjemahkan, yang mensahkan Al-Quran di Indonesia kan Hasin Sako itu. Ya. Itu lebih ke tekstual, ke Hasin Sako. Sering diskusi juga sama beliau. Kalau Pak Buya Husain lebih ke konteks. Yang angkat tangan siapa di sini? Jadi dia yang angkat tangan. Itu dari tadi, Pak. Dari tadi. Oh ya Pak Taufik. Oh ya, baru terlihat. Oh, silakan. Pak Taufik kan? Ini dimaknaninya apa? Maksudnya apa dipahami? Apa? Ya. Yang mana? Yang kuning, yang warna kuning yang banyak, bukan yang kuning yang separuh. Berarti buat yang baca ini atau baca dipahami saja apa pemahamannya. Wa idza qila qudratu wajibatu lillah. Sesungguhnya lillah. Lillah. Si kodrat Allah itu wajib untuk sifat wajib ya, sifat wajib Allah sebagai pembuktian penciptaan makhluk Adam. La yusaddiqul aqli kama qaddama wa amma wa yusabihu ala fi'li wa aqamu ala tauhid. Untuk mengetahui dan mempelajari. Nah, ini penjelasan saya menurut saya Pak, bukan menurut artinya. Itu diartikannya tapi belum. Itu diartikan tapi belum. Ya. Dipahami saja, kalau tidak bisa menerjemahkannya, dipahami apa kalimat. Ya. Paham sedikit karena kita tidak belajar. Oke. Berarti model diskusi model untuk mengetahui dari yang banyak isi kita gitu. Pemahaman ini sekedar contoh saja. Ya. Pemahaman sedikit dari yang banyak. Sekedar informasi memahami sebuah naskah yang
Nah tadi pada saat sebelum untuk dikasih harokat itu nggak apa namanya kita gundelin. Ya, Kita gundul menjadi kitab kuning atau kita gundul gitu. bukan menjadi kitab kuning, bukan ya kitab gundul ya kitab kuning. Biasanya kebanyakan kitab kuning itu Kitab karena kuning. sekarang ini yang saya tampilkan ini sudah saya beri harokat, sudah diberikan oleh saya, ada harokatnya, ada sandangannya. Nah, tinggal mahasiswa dalam pemahaman terhadap teks itu maksudnya apa. Begitu Pak Topi. Coba saya sedikit Ustaz. Sedikit kata saja. Jadi mungkin dari yang saya nggak melihat. Kan termasuk penilaian juga. mungkin dari pemahaman dari apa tulisan yang sudah diberi harokat terus warna kuning ini mungkin sebagian besarnya tentang segala sesuatu yang jadi itu ketetapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua adalah qadarullah jadi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada bertolak belakang dengan akal. Nah, jadi akal ini tidak membenarkan atau bertolak belakang dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin semisal Nabi Musa membelah lautan. Ini kalau untuk akal tidak bisa membenarkan. Hanya tapi ini kata Allah Qadarullah, takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam ilmu tauhid maka kita sebagai seorang yang beriman wajib membenarkan. Mungkin sedikit itu Ustaz yang disampaikan. Mencoba. Ya, nggak apa-apa. Itu kan jelas sebenarnya ini dua pembahasan yang berbeda. Jadi kalimat ini ada dua pembahasan. Gitu loh. Ada dua pembahasan. Ya, tapi nggak apa-apa, berusaha. Ya, yang lain barangkali. Izin Ustaz. Siapa? Muksin Pak. Dengan siapa? Kenapa sih? Kan nama saja nggak mau. Muksin Pak. Oke, ya Muksin. Dari yang saya pahami, mungkin maksud dari tulisan yang Bapak tampilkan itu mengenai tentang definisi sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dikatakan bahwa jika memang sifat kudrat itu wajib bagi Allah, maka tentu kudrat Allah itu adalah la yusaddiqul aqlu bi adamiha. Tentu akal tidak akan membenarkan dengan tidak adanya sifat kudrat, karena kudrat adalah wajib bagi Allah. Begitu Ustaz. Ada juga makna wajib dari definisi ilmu fikih, mayusabu ala pilihi wa yu'aqabu ala tarkihi, bahwa wajib itu bermakna sesuatu yang akan diberi pahala jika dikerjakan dan akan disiksa jika ditinggalkan. Itu adalah makna yang lain dari
dari definisi wajib gitu. Beda dengan wajib dalam ilmu tauhid. Mungkin begitu Ustaz. Nah itu maksudnya ya. Jadi kudrot ya itu memang begitu ya. Jadi kudrot itu wajib, sifat wajib bagi Allah. Kenapa wajib? Karena akal menerima, akal tidak menerima dengan ketidakadaannya. La yusaddikul aqlu bi adamiha. Akal tidak bisa mendeskripsikan ketidakadaan. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Nah, itu. Apa yang dinamakan wajib? Kan? Itu di anal wajibah waladzi la yusaddikul aqlu bi adamiha. Itu wajib dalam perspektif ilmu tauhid. Ya. Ada perspektif ilmu fikih. Nah, amal wajib jadi makna ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi bahwa makna akhir itu fikih. Nah, wajib dalam perspektif ilmu fikih ya, diberi pahala ketika berbuat, disiksa ketika meninggalkan. Itu fikih. Makna akhir itu maksudnya fikih. Laisa muradan bukan ilmu tauhid. Itu ya. Jadi ada dua pembahasan berkaitan wajib itu, wajib secara tauhid, wajib secara fikih. Ada lagi wajib secara kuliah. Kuliah. Ya. Kuliah kan wajib. Bagi yang wajib. Bagi yang enggak ya udah enggak apa-apa. Anis nanti siapa yang hadir hari ini ya dikirimkan ya. Baik, Pak. Sepertinya ada 43 yang masuk 40 ya. Itu dikirimkan mahasiswa yang hadirnya ya. Tapi nggak bisa lama-lama nih. Ya. Kalau Bapak itu setelah Jumat itu kadang-kadang ada kegiatannya. Jumat itu bentrok sebetulnya hari ini libur. Di kegiatan yang lain. Iya. Upayakan gitu. Kalau kelas yang satunya biarin aja. Tadi dicuekin. Kalau ini Bapak masuk kelas ini. Foto aja Bu Anis. Kenapa, Pak? Foto kan dosen. Kenapa? Dosennya buru-buru. Kenapa? Oke. Kan Mbak Anis disuruh foto teman-teman yang hadir. Oh. Ini aja nanti kirimkan namanya. Iya, kan Pak dosen sering bentrok. Ya. Kalau biasanya bentrok. Enggak apa-apa. Jadi kalau misalnya Bapak saya nggak masuk, ya udah paling kirimkan diskusi. Ya, ini yang sebenarnya yang akan saya sebarkan tuh ini yang akan saya berikan ke mahasiswa. Ya. Ini kitabnya. Namanya
gitu ya. Izin Ustaz. Ya. Kita kan tadi sudah berdiskusi tentang kitab kuning. Maksud dari kuliah literasi digital kitab kuning ini. Yang bisa saya tahu dari diskusi kami bahwa apa sih yang disebut literasi kitab kuning tersebut. Bahkan tadi ada beberapa kitab yang terbarukan dari bahasa awal ya, yang bahkan dicetak menggunakan kertas putih, apakah itu disebut kitab kuning bukan kayak gitu ya. Tapi tadi mendengar dari penjelasan Ustadz, literasi digital kitab kuning ini adalah literasi tentang substansi. Gimana Pak? Ya, jadi maksudnya literasi kitab kuning ini adalah kita meliterasi tentang konten dari kitab kuning itu sendiri, terlepas mau itu sudah berkembang, kertasnya contohnya menjadi putih, itu sudah berharakat, bahkan sekarang sudah digital, itu maksudnya kitab kuning juga, karena memang penamaan kitab kuning itu hanya sekedar nama aja gitu Pak, tentang kajian Islaman kayak gitu. Yang saya tahu dalam satu kodah itu koyung gitu, asal itu bukan sesuatu yang kuat meskipun sudah digital, seperti yang tadi Bapak tampilkan, digital menggunakan laptop, ya itu bisa disebut kitab kuning juga gitu, Pak. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Ya, oke. Ya, memang seperti itu. Ya. Perkembangan itu kan sesuai dengan kebutuhan. Biasanya untuk mempermudah saja. Tapi sumber asalnya kan gitu. Nah, sumber kajiannya tidak lupa atau tidak dihilangkan. Gitu. Oke, ya. Itu saja ya yang kita diskusikan. Aplaus untuk pemakalah yang keempat ya. Gitu kan. Nanti kirim makalahnya. Ya, itu saja ya. Kita tutup. Mudah-mudahan manfaat. Minggu depan kita masih kuliah atau sudah cuti? Masih kuliah sepertinya. Ya, soalnya sekarang tanggal merah kan. Tanggal merah masih semangat nih, masih ada PJJ. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.